Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bagaimana menjawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Subhanallah, pada hari ini semangatnya luar biasa. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu akan absen untuk mengetahui pada hari ini siapa saja yang tidak masuk. Angga. Hadir, Bu. Sarah. Hadiro. Permata. Hadiro, Bu. Lala. Hadiro, Bu. Adit. Hadir, Bu. Surya. Hadir, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini semuanya hadir. Berarti kalian siap untuk menerima materi pada hari ini. Siap nggak? Siap, Bu. Bagus, Ibu sangat suka sekali semangat kalian pada hari ini. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian semua tentang materi sejarah berkurban yang telah Ibu ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Apakah dia masih ingat? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau kalian masih pada ingat. Kalau begitu, Ibu akan bertanya pada kalian dan Ibu akan menunjuk untuk mengetahui benar atau tidak kalian telah memahami materi kita minggu lalu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, siapakah nama nabi yang Allah perintahkan untuk menyembelih putranya sendiri? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Amel. Apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, betul. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, siapakah nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan untuk disembelih? Siapa yang mau jawab lagi? Permata. Ya, Pak? Ismail, Bu. Ya, betul. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya berapa anak sih? Ada yang tahu? 2, Bu. Ya, betul. Ada 2 anak. Yang pertama siapa aja? Yang pertama Nabi Ishak alaihissalam. Yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir. Hewan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan posisinya Nabi Ismail alaihissalam disembelih? Apakah ada yang tahu? Apa salah? Sapi, Bu. Sapi. Jawabannya kurang tepat. Apakah ada yang bisa menjawab lagi? Siapa? Amel mau jawab lagi? Boleh. Hewan yang benar itu adalah domba, Ya, Bu. betul. Hewan domba. Wah, ternyata kalian semua benar-benar mengerti tentang materi kita pertemuan sebelumnya ya. Itu bagus sekali. Semangat ya. Sekarang kita akan masuk pada materi inti, yaitu materi tentang pengertian dan ketentuan berkurban. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Ketika kalian mendengar kata berkurban, apakah yang terlintas di pikiran kalian? Apa? Coba. Idul Adha, Bu. Apa? Idul Adha. Ya, benar. Makan sate. Apa? Makan sate. Ya, betul. Apalagi? Potong kambing, Bu. Potong kambing. Iya, betul. Potong sapi. Ya, potong sapi juga betul. Wah, jawaban kalian benar semua ya, karena jawaban kalian semuanya itu berhubungan dengan berkurban. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian berkurban secara bahasa. Kata berkurban sendiri diambil dari kata dalam bahasa Arab, yaitu koroba, kof, ro, dan ba. Sedangkan dalam syariat Islam, kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu hari apa sih, Bu? Yaitu hari Idul Adha. Nah, sedangkan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjahnya merupakan hari tasyrik, atau hari dimana kita tidak boleh atau dilarang untuk berkurban. Yang kedua ada hukum berkurban. Apa sih hukum berkurban itu? Hukum berkurban adalah tidak wajib, tapi mendekati wajib, yang artinya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan
karena ada 4 syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika hendak berkurban. Apa saja sih syarat itu? Syarat yang pertama itu harus beragama Islam. Seseorang yang hendak berkurban wajib beragama Islam. Kemudian boleh tidak sih Bu, kalau misalkan ada seseorang yang di luar Islam ingin ikut berkurban? Jawabannya itu boleh-boleh saja, tapi ia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga yaitu syarat harus balik dan berakal. Kenapa harus balik dan berakal? Karena anak yang usianya baru 2 tahun atau bayi yang baru lahir tidak bisa ikut berkurban karena mereka belum bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Terus syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu merdeka. Jadi orang yang berkurban bukanlah seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian syarat yang keempat yaitu syarat yang terakhir, ia mampu membeli hewan kurban atau ia memiliki hewan yang ingin dikurbankan. Dalam surat Al-Kautsar telah diterangkan tentang perintah untuk berkurban, dan pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang surat Al-Kautsar, dan Ibu yakin kalian semua mampu untuk membaca dengan lancar dan menghafal surat Al-Kautsar. Maka dari itu kita baca surat Al-Kautsar bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sekarang siapa yang bisa membaca artinya? Saya Bu. Ya, boleh, Sarah. Silahkan. Nah, dari arti yang telah dibacakan oleh Sarah, kita bisa tahu di ayat berapakah perintah untuk berkorban disebutkan. Di ayat keberapa? Ya, betul, di ayat kedua, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, dan sholatlah kamu lirabbika, atas Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, hewan tertentu apa sih Bu yang boleh dikurbankan? Jawabannya itu tidak semua hewan ternak itu bisa dikurbankan. Yang hanya bisa itu kambing, sapi, kerbau, domba, dan unta yang hanya boleh dikurbankan. Selain itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan berkurban. Paham semuanya? Wah, ternyata sudah selesai pembahasan hari ini. Jadi kita belajar apa saja? Yang pertama ada pengertian berkurban, yang kedua ada hukum berkurban, yang ketiga ada syarat-syarat orang yang hendak berkurban, yang keempat ada dalil-dalil atau ayat yang membahas perintah untuk berkurban, dan yang kelima yaitu hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang giliran Ibu yang akan bertanya untuk memastikan apakah kalian paham materi minggu ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, kurban itu apa sih? Itu salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan Bu. Ya, betul. Yang kedua, hewan tertentu apa yang dimaksud dalam berkurban? Domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta Bu. Ya, betul. Yang ketiga, boleh nggak kita berkurban tiap hari? Tidak Bu. Ya, jawabannya tidak boleh, karena hanya pada hari-hari tertentu, yaitu hari 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, yang pertanyaan terakhir, yang keempat, yaitu surat apa saja yang menjelaskan tentang perintah untuk berkurban? Al-Kautsar. Iya, betul. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Masya Allah, semuanya hebat-hebat, pinter-pinter,
dan hampir semua pembahasan tentang berkurban kita selesaikan pada hari ini. Tapi hanya tinggal satu lagi materi tentang berkurban yang belum kita bahas, yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan berkurban dan sunnah apa saja yang dilakukan. Dan tidak terasa ya, waktu pembelajaran kita itu telah habis. Dan Ibu harapkan dari pembelajaran pada hari ini kalian bisa mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ibu tutup materinya dengan membacakan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.